Halo sahabat sekalian, kali ini saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya alami tepat 1 tahun berlalu tanggal 6 November 2020. Oke, kita saksikan sama-sama. Teman-teman sekalian, kabar saya baik ya, seperti yang bisa dilihat. Tentu pasca acara setahun lalu itu saya mengalami banyak kisah, mulai dari kesukacitaan hingga penyesalan yang saya alami, teman-teman sekalian. Begini ya, teman-teman tahu bahwa upacara yang terlaksana saat itu salah satunya adalah potong gigi atau mentatah. Tentu yang mentatah itu adalah saya, adik saya yang cewek namanya Luh Dwi, dan adik yang cowok namanya Nyoman Satria. Upacara tersebut teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, sebagai momentum bagi keluarga saya, terutamanya bapak dan ibu yang telah menunaikan tugasnya, kewajibannya sebagai seorang orang tua pada anaknya. Potong gigi atau mentatah itu memiliki makna bahwa tanda dari anaknya sudah dewasa, serta terlepasnya dari belenggu kegelapan serta pengaruh sadripu gitu. Itu teorinya, dan memang memang seperti itu makna dan filosofi dari mentatah dan potong gigi gitu. Ya, selain potong gigi atau mentatah, saat itu ada upacara yang memang tidak saya sebutkan gitu. Teman-teman pasti tahu gitu. Tapi jujur dalam hati saya menerima, saya ikhlas apa yang saya alami, saya ikhlas teman-teman. Karena banyak sekali cara Sang Maha Agung ya, Hyang Widi menghadirkan cinta pada setiap ciptaannya. Itu yang saya yakini. Ya, ikhlas terhadap apa yang saya menimpa. Tapi jujur selalu ada yang bisa saya syukuri dari apa yang saya alami itu. Oke, begini. Saya sangat bersyukur sekali ya. Bersyukur. Saat itu tidak hanya upacara Grahasta yang saya jalani, yang keluarga saya persembahkan untuk kami gitu. Ternyata ada juga acara potong gigi atau mentatah itu. Itu yang membuat saya bersyukur, dan semua keluarga saya mengatakan seperti itu. Dengan segala prosesinya mentatah itu, dari pagi sampai malam. Masih ingat ya, di benak saya banyak sekali kerabat yang membantu melaksanakan upacara tersebut. Banyak doa yang diberikan kepada kami, dan tentu tak terhingga ketulusan dari pesemetonan, saudara, sahabat, serta rekan-rekan yang membantu menata acara itu. Makasih ya saudara-saudara semua, makasih yang sudah membantu saya ketika itu.
Kalau dipikir-pikir ya, saya masih ingat sekali tentang dengan pagi itu. Saya masih ingat pagi yang membuat saya takut. Jujur, saya takut. Kenapa saya merasa takut? Saya tidak tahu entah kenapa. Tidak hanya takut, tetapi menegangkan yang saya alami, yang saya rasakan gitu. Bahkan sampai detik ini saya tidak pernah tahu penyebab ketakutan dan ketegangan yang saya alami saat itu, setahun lalu itu. Munculnya ya saya nggak tahu ya dari mana gitu, penyebabnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya momen saat itu, ini dia. Nah, ini momen saya saat ini ide begawan yang memuput saya pada saat itu. Kemudian itu saya yang diupacarai. Ini pagi ini saya. Ah, ini dia. Ini pagi banget ini. Nah, ini ya bapak saya yang apa namanya? Natah gigi saya. Nah, ini adik perempuan saya. Ini Pak D, ada saudara-saudara banyak. Ini Nyoman Satria, itu ada Pak Tut saya. Ini adik saya. Saya terharu ya melihat ketulusan persemotonan saudara, sahabat, rekan-rekan bahu-membahu menyukseskan acara itu. Nah, ini dia salah satunya juga. Nah, ini dia. Saya masih ingat teman-teman 1 tahun yang lalu itu. Nah, ini keluarga saya semua kelihatan kan. Ya, jadi begitu yang saya alami. Nah, kalau berbicara pasca acara itu ya, tentu sebagian mengetahui pasca acara itu saya dinyatakan positif COVID-19. Berada dalam kamar isolasi hingga dinyatakan negatif di hari ke-8. Tapi tidak cukup di sana. Pasca isolasi, saya melakukan isolasi juga di rumah selama 6 hari ke depannya itu. Hingga akhirnya saya bisa beraktivitas lah seperti biasa. Jujur ya teman-teman, saya tidak menjas apa yang saya lakukan di saat 6 November 2020 itu sebagai indikator saya itu terinfeksi COVID. Nah, saya tidak berpikir itu, karena jauh sekali dari tanggal 6 ke tanggal 17 itu kan jaraknya lumayan jauh lah. Tetapi pesan di balik saya dinyatakan positif itu adalah sebagai petanda ya, menurut saya sendiri itu sebagai petanda diri saya bahwa ujian hidup itu telah berjalan untuk saya begitu. Telah berjalan teman-teman. Kalau kita maknai lah gitu. Artinya makna dari apa yang saya alami itu. Nah, itu yang salah satunya yang baru beberapa harinya itu. Pasca saya dinyatakan COVID lagi ya teman-teman ya, lagi ada yang memang saya alami. Ternyata saya diberikan pembelajaran oleh Tuhan, oleh Yang Widi, yaitu tentang pilihan. Ya memilih teman hidup dengan cara yang tak biasa harusnya ya dengan hal-hal yang biasa, tetapi yang saya alami justru berbeda. Saya mengalaminya itu dengan hal yang tidak biasa. Harus melewati seperti kawah candra di muka itu. Panjang sekali ceritanya. Yang menghabiskan, kalau kita menghabiskan tenaga, pikiran, bahkan materi yang tidak sedikit gitu. Serta di ujung
keputusannya itu saya mengambil keputusan yang di luar dugaan gitu, yang tidak terduga sebelumnya gitu. Ya saya ambil karena memang itu menurut saya baik gitu, yang terbaik lah gitu, bukan baik tapi yang terbaik untuk saya. Saya memandang kejadian ini sebagai bagian dari kehidupan. Ya mau tak mau ya harus dijalani, gimana lagi. Itu tepat persis 1 tahun yang lalu ini berlalu. Suka duka menghiasinya ya. Pujian tak membuat saya terbang. Bahkan cacian itu tidak berarti harus tumbang, teman-teman. Tentunya hidup ini harus berlanjut. Pagi, siang, sore, malam, dan subuh itu silih berganti. Silih berganti memang. Ya begitulah hakikat hidup yang tidak kekal ini selalu membawa perubahan. Dia selalu membawa perubahan. Sebagai contoh misalnya, dari orang baik bisa jadi jahat. Terus dari teman bisa jadi musuh. Di awal memuji, setelahnya menfitnah. Kemudian dari datang dia menerima. Nah, terus perginya menolak. Ya, itu namanya perubahan. Ya, yang persepsi saya begitu. Pokoknya dinamis ya, dinamis. Hidup ini dinamis sekali. Kita tidak tahu apa yang kita alami ke depannya seperti itu. Tapi yang paling penting bagi saya pribadi, saya selalu melihat semuanya ini dari sisi positifnya. Nah, gitu. Itu ya. Saya merasakan karamnya kasih sayang yang saya bangun dengan seseorang. Saat itu ternyata Tuhan sudah mengisyaratkan saya setahun yang lalu ini bahwa kamu akan menempuh ujian hidup yang akan kamu tempuh. Itu isyarat yang beliau berikan mungkin kepada saya. Tapi saya tidak bisa membacanya dan saya tidak tahu karena keterbatasan kita ya sebagai manusia. Petandanya mungkin kalau saya flashback ke belakang, rasa takut, rasa tegang itu yang muncul karena mungkin beban yang berlebihan, dan itu merupakan tanda yang beliau berikan. Gede, ujianmu akan berlangsung gitu beliau bilang. Saya tidak bisa membaca gejala alam seperti itu. Nah, apakah saya harus merasa senang dengan apa yang saya lakukan? Tentu tidak. Terus apakah saya memilih menyerah? Juga tidak, teman-teman. Kemudian, apakah saya harus menyesal? Saya jawab, tidak. Nah, kejadian ini membuat saya berada dalam fase terjebak. Kenapa saya katakan begitu? Pada saat saya alami itu ya, ketika saya maju itu terlalu abu-abu. Kalau saya mau bertahan, terlalu sakit. Kalau mundur ke belakang, terlalu sayang ya rasanya, tidak bisa kemana-mana ke belakang. Ya gitulah, itu yang saya alami. Nah, kalau berbicara menghibur diri, tentu di awal ya, jujur di awal saya merasakan ini sangat susah saya menerima gitu. Saya sangat susah menerima, jujur. Pikiran dan perasaan saya sangat-sangat tidak menentu. Tandanya tidak betah, berada di mana-mana.
di rumah, di kantor, di kantor saya di Gianyar, di kantor saya di Denpasar, kemanapun itu tidak betah rasanya. Bawaannya emosi banget pada saat itu. Malas tak, nggak pengen ngapain gitu, nggak pengen ngapa-ngapain. Ya pokoknya gitulah. Nah yang paling saya takuti juga, hampir saya tidak mau bersosialisasi dengan siapapun saat itu. Saya menutup diri, jujur, saya menutup diri. Karena saya merasa orang lain itu pasti ingin bertanya kepada saya tentang apa yang saya alami. Kayaknya orang lain itu, "Gede, apa sih yang terjadi?" gitu. Padahal kalau kita amati ya ke belakang, belum tentu teman-teman atau orang lain itu menanyakan hal seperti itu kepada saya. Nah, menyesal adalah kata yang sangat tepat untuk merepresentasikan keadaan saat itu. Kata menyesal. Yang saya lakukan ya di awal-awal saat ujian itu berlangsung, ujian hidup yang sedang berlangsung saat itu, saya lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan yang saya lakoni. Pekerjaan yang saya lakoni sudah 8 tahun, itu yang saya lakoni. Pagi, siang, sore, sampai malam pun saya menyibukkan diri di tempat itu. Jujur, itu yang saya lakukan. Kemudian saya lebih memilih kalau misalnya keluar dari rumah, keluar dari tempat kerja, saya memilih ke tempat-tempat orang yang belajar spiritual. Nah di sana saya meminta wejangan-wejangan ya teman-teman ya. Saya meminta wejangan-wejangan, betul-betul saya meminta wejangan. Saya menanyakan kenapa saya bisa seperti ini. Nah kemudian apa yang harus saya lakukan. Ya seperti itulah. Artinya ya memang saya ingin memastikan diri bahwa saya tidak tumbang dari ujian itu. Tetapi saya juga tidak terbang ketika saya tertawa gitu. Pokoknya biasa-biasa saja lah. Gitu ya. Nah, selain itu saya memilih ke pantai ya teman-teman ya. Saya memilih ke pantai. Jujur, kalau saya dapat libur, saya pagi ke pantai, sore ke pantai, melukat, kemudian jalan-jalan. Saya ekspresikan diri saya sendiri. Itu yang saya lakukan. Pokoknya intinya melukat lah. Nah, yang paling penting, jangan pernah meninggalkan sembahyang. Dan senantiasa kita bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Nah, kalau dibilang treatment, itu tidak ada treatment khusus sih. Ya karena menjalani itu jujur saya sangat pahit. Menjalani itu paling sulit, paling pahit dan paling sulit. Entah itu teori kehidupan mana, itu tidak bisa kita terima, itu tidak bisa kita terapkan jika kita belum menemukan titik terang terhadap proses ujian itu, ujian kehidupan maksud saya. Nah, tetapi yang paling penting juga selalu ada yang bisa kita syukuri. Gitu. Itu ya. Itu teman-teman ya. Nah, ke depan yang saya ingin lakukan adalah saya ingin melakukan banyak hal dalam menjalani hidup ini. Tentunya ya berperan sewajar-wajarnya lah sebagai manusia. Dan bukan menjadi orang yang selalu berpura-pura pantang itu. No gitu.
Nah, selain itu, saya ingin berkontribusi bagi setiap yang membutuhkan. Saya ingin selalu menjadi bagian dari institusi pendidikan tentunya, dengan menghadirkan pendidikan yang kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, gitu. Itu ya. Saya bukan orang baik, tetapi ya gimana ya, saya tahu memposisikan diri saya di dalam ranah yang wajar gitu lah. Tidak pernah menyiksa siapapun. Ini tangan ini enggak apa ya, tidak pernah menyiksa siapapun saya, jujur itu. Apalagi membohongi gitu. Ya kita kan tidak tahu ke depannya. Nah, semoga lah saya tidak melakukan dua hal itu ke depannya gitu. Tetapi saya ingin terlihat biasa-biasa sajalah. Karena memang saya orang biasa, saya biasa-biasa saja. Paling itu yang saya senangi gitu. Oke, teman-teman dimanapun berada, saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan bahwa sumber masalah itu sesungguhnya berada di mana-mana. Dia selalu berada di mana-mana. Maka waspadalah, waspada. Tidak ada satupun yang luput dari masalah, teman-teman. Ingat itu. Masih ada waktu bersyukur, maka yang dilakukan adalah bersyukurlah. Sebab ketika masalah mendatangimu, ya, ketika masalah mendatangi teman-teman, hanya tabungan rasa syukur itulah yang memberikan teman-teman itu kekuatan saat masalah bersama teman-teman. Nah, gitu. Itu ya, tapi yakinlah, yakin. Nah, saya berdoa ya, yang menyaksikan ini ya, yang mendengar ini, saya berdoa kelak tidak ada lagi yang mengalami apa yang saya alami. Cerita saya setahun lalu. Sesungguhnya adegan yang tidak boleh ditiru oleh yang memahami tulusnya kasih sayang. Karena sesungguhnya kasih sayang itu bagi saya di atas cinta. Ini kasih sayang, ini cinta. Itu menurut saya. Dan itu yang saya rasakan memang. Oke, closing statement saya, Happy Anniversary Day 6 November 2020. Hari itu adalah, sekali lagi, hari itu adalah pelaksanaan saya, Loh Dwi, dan Nyoman Satria potong gigi atau betapah. Ya. Banyak catatan yang tersimpan rapi di dalam buku kehidupan saya. Saya akan simpan dengan rapi. Kelak di masa depan, lembaran-lembaran catatan tersebutlah akan saya pakai sebagai pelajaran penting di dalam memilih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di postingan berikutnya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.